Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam bersama Miss Riri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yuk. Praying rule, up hand, and down head. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Hari ini kita belajar bab 10 tentang sholat sunnah. Ada 3 sholat sunnah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Dalam sholat tahiyatul masjid, kita akan mempelajari 2 poin. Yang pertama, hukum sholat tahiyatul masjid, dan yang kedua, tata cara sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, sholat duha. Kita akan mempelajari 2 poin. Yang pertama, hukum dan keutamaan sholat duha, dan yang kedua, tata cara sholat duha. Dan yang terakhir ialah sholat malam atau yang biasa kita sebut dengan qiyamul lail. Kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama, hukum dan keutamaan qiyamul lail. Yang kedua, waktu qiyamul lail. Dan yang ketiga, tata cara sholat qiyamul lail. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid dengan jumlah 2 rakaat. Kapan ya kira-kira dilaksanakannya? Dilaksanakan ketika orang memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Mirip seperti mengucapkan salam ketika masuk rumah atau bertemu seseorang muslim. Sholat ini termasuk ke dalam sunnah mu'akkad, sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad tetapi tidak sampai ke tingkat wajib. Tata cara sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, ketika hendak masuk masjid sebelum duduk dan boleh dilaksanakan kapan saja. Yang kedua, jika masuk masjid, azan sedang dikumandangkan, hendaklah kita menjawab azan terlebih dahulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, jika masuk masjid ketika khatib sedang disampaikan khutbah Jumat, sholat tahiyatul masjid harus dilaksanakan, tetapi dengan rakaat yang pendek. Dan yang terakhir, sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fardu bisa menggantikan tahiyatul masjid. Niat sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat malam, qiyamul lail atau tahajud. Qiyamul lail adalah seseorang yang bangun di malam hari sesudah sholat isya, lebih baik dilaksanakan sebelum atau sesudah tidur. Mirip seperti mengucapkan salam ketika masuk rumah atau bertemu seorang muslim. Yang kedua, tahajud. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah bangun tidur. Perbedaannya adalah kalau qiyamul lail itu dilaksanakan sebelum tidur, sedangkan tahajud itu dilaksanakan setelah kita bangun tidur. Hukum dan keutamaan qiyamul lail. Yang pertama, membuat seseorang memiliki sifat terpuji. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menghapus dosa. Dan yang terakhir, menyehatkan jasad. Kapan waktu qiyamul lail? Waktunya itu ketika di malam hari. Selanjutnya, sesudah sholat isya, dilaksanakan sebelum tidur. Dan yang terakhir ialah paling utama di sepertiga malam. Doa sholat tahajud. Usolli sunatan tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Tata cara sholat qiyamul lail. Yang pertama itu kita harus niat terlebih dahulu. Sebelum kita tidur, alangkah baiknya kita niat untuk sholat malam. Yang kedua ialah setelah kita bangun tidur, kita harus menggosok gigi kita terlebih dahulu. Yang ketiga, jumlah rakaat qiyamul lail sesuai dengan kemampuannya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, ataupun seterusnya. Yang keempat, qiyamul lail itu ditutup oleh witir 3 rakaat dan 1 rakaat witir ketika segera masuk waktu subuh. Dan yang terakhir, boleh dilaksanakan secara berjamaah.
Waktu sholat duha. Kapan waktu sholat duha ini dilaksanakan? Waktu sholat duha dilaksanakan ini ialah pagi hari. Tata cara sholat duha. Yang pertama ialah wajib berwudu. Yang kedua dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga dilaksanakan di pagi hari. Dan yang terakhir berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat duha dengan doa yang diinginkan. Doa niat sholat duha. Usolli sunatan duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi hari ini dapat dimengerti dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.